Dumna kejam Fir'unnya. Kejamnya Fir'un bio salah ipanggang urang. Mungkin hana dia ada harung doyanya suami yang lagi Fir'un. Sebrok-brok uragam urang hana to tingkat dengan Fir'un. Fir'unnya narap adu dengan syaitan ni. Pernah bahasa bauro berdialog Fir'un dengan syaitan dalam kitab nak tulisnya. Kele syaitan, hai Fir'un bro thakai kata. Sebro lon nah halon je dakwa lon ro ke Tuhan. Memang bro tak lon, tapi lon ke Tuhan hendak je pegah ro ke Tuhan. Syaitan iblis hai dia je pegah ro Tuhan. Man bak sujud ke Nabi Adam mengai hai tim sagai je. Tapi miak pegah ro ke Tuhan hai dia. Tapi dumna bro Fir'un itu je pegah ro ke Tuhan. Ikhle Fir'un bro akai ro ke hai iblis hai syaitan. Menyalong mentanja ku taubat dia kan. Urangnya long taubat, urangnya jujur. Tapi miara ke hang terima li taubat li Allah. Bro ro ke. Pas dua. Ngai tanya kadang-kadang sepat so bro dua tu. Bio tahu. Ikhle iblis bebek kata taubat bro long pijut si. Nah orang lain yang lebih bro dari tanya dua tu. Ya rupanya. Nah umat Nabi Muhammad yang lebih buruk daripada yang dua. So yang lebih buruknya orang yang kaya lagi maaf kesalahan bagi tanya han dapu maaf. Yang pegah iblis dengan syaitan kalun pegah. Pegah lah iblis syaitan yang orang yang bengih ke sesama Islam. Yang benci dengan sesama Islam. Pulam kadang keluarga adik dengan adun, orang syik dengan anak ke orang syik. Kaya lagi maaf berkali-kali memohon kemaafan, tapi tanya handa tempu maaf nyan tanda manusia yang lebih buruk daripada Fir'un dan syaitan. Assalamualaikum, halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya, dengan taufik dan hidayahnya pula tanya bisa berkumpul pada tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, dalam sebuah majlis perkumpulan yang paling agung, yaitu berkumpulnya umat Nabi Muhammad untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama, untuk memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak ada perkumpulan yang lebih agung di atas muka bumi ini, wahai saudaraku sekalian, melebihi daripada berkumpul-kumpulnya umat Nabi Muhammad dalam majlis yang lagi rupa. Walaupun kadang-kadang di penghujung, di akhir-akhir masa uranya, sangat sedikit orang-orang yang berkumpul pada tempat-tempat kebaikan. Orang yang berkumpul-kumpul di tempat-tempat hiburan. Banyak orang-orang yang berkumpul-kumpul di tempat-tempat yang untuk membawa kebahagiaan dunia, sementara menghancurkan kehidupan mereka di hari akhirat. Maka mudah-mudahan
perkumpulannya ke menjadi perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Bapak Kapolres. Silakan. Mohon maaf. Warga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ini, wahai saudaraku sekalian, berkumpul-kumpul dalam majelis yang paling berharga ini sampai detik akhir daripada kehidupan kita. Awalnya pernah terjadi sebuah desa yang melanda kemarau yang panjang, tapi Allah belum menurunkan hujan. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang beliau memohon kepada Allah, Allahumma skina ghaisan bima fi ra'si. Ya Allah, turunkanlah hujan dengan keberkahan, dengan pahala-pahala yang aku pernah hadir dalam sebuah majelis ilmu, melihat wajah ilmu, yang aku pernah duduk dalam majelisnya orang-orang yang berilmu. Secara spontan Allah turunkan hujan. Orang-orang bertanya, wahai pemuda, doa apa yang engkau lantungkan di hadapan Allah? Kamonyo sudah bertahun-tahun sembahyang istisqa, setiap saat, setiap malam memohon kepada Allah agar hujan diturunkan, tapi golong diterima oleh Allah hanya dengan satu kalimat, satu lantunan yang keluar dari mulut engkau. Maka doa apa yang engkau lantunkan sehingga Allah menerima menurunkan hujan? Apa kata beliau? Aku pernah berhadir dalam sebuah majelis ilmu, majelis-majelis kebaikan, perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang baik. Maka aku bertawasul, aku memohon kepada Allah dengan berkat pahala yang aku dapatkan, maka mudah-mudahan Allah menurunkan hujan. Ternyata saudaraku sekalian, begitu besar persoalan yang sedang dihadapi oleh umat-umat pada masanya. Letak keluhan-keluhan daripada mereka, letak kesusahan dan kegundahan-kegundahan, ternyata Allah hilangkan semuanya, Allah ringankan beban semuanya dengan berkat hadirna dalam majelis ilmu. Maka mudah-mudahan saya doakan kepada Allah, kehadiran gedanyo pada uronyo akan meringankan beban-beban yang sebenarnya selamanya banyak terbebani tayo. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang manusia yang paling agung, yang begitu besar pengorbanan dan kasih sayang kepada gedanyo selaku umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang selalu teringat kepada umatnya walaupun umatnya tidak berada di depan matanya. Beliau selalu menangis, mengalirkan air mata yang banyak, selalu dalam keadaan penuh agar umatnya menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia di hari akhirat. Maka tidak ada kemuliaan yang paling besar, keagungan yang paling agung nanti di hari akhirat selain kita dipertemukan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama, guru-guru tanyo yang mendidik agama. Orangnya lah yang membentengi tanyo, yang menjaga tanyo dan keturunan-keturunan tanyo, agar selamat daripada sebuah malapetaka besar nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, agar selamat daripada siksaan dan azab yang paling besar daripada Allah, yaitu siksaan api neraka jahanam. Para ulama lah yang mengarahkan tanyo, yang membawa tanyo, yang mengayomi tanyo agar gedanyo menjadi penghuni-penghuni surga. Amin. Penghormatan kepada Ummi dan Abi,
selaku pimpinan daya Balai Pengajian Al-Muslimat beserta keluarga, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau untuk terus bisa membimbing gedanyo dan anak-anak gedanyo menjadi orang-orang yang bahagia nanti di hari akhirat. Bapak Kapolres yang ulun tuan muliakan, Bapak Camat beserta seluruh jajarannya, Bapak Kapolsek, para seluruh tokoh-tokoh masyarakat, para tunku umum, dan juga para pemuda dan seluruh panitia perayaan hari besar lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seluruh muslimin dan muslimat, mohon maaf satu juga wabil khusus sahabat lunduan ataupun juga bisa dikatakan miomu Tuhan lunduan kepada Tunku Al-Mustaghfirin, yang juga mudah-mudahan beliau betah untuk terus membantu Umi di sini. Tanya doakan juga kehadiran beliau semakin membawa rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, yang seiman dan yang seagama. Bersyukurlah kepada Allah di mana banyak manusia yang lahir di atas muka bumi ini, walaupun orangnya beriman, walaupun orangnya dalam keadaan Islam, walaupun orangnya udip dalam keluarga orang-orang beriman, tapi hana mandu-mandu mereka punya kesempatan untuk berkumpul lagi nyerupa. Tidak semua manusia yang muslim hari ini yang mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir dalam acara-acara yang lagi nyerupa. Bahkan sering terjadi, wahai saudaraku sekalian, asaina acara-acara kebaikan sampai gedanya dalam keadaan berhalangan. Cina kalian dalam kejadian masyarakat, asai kata ya beratnya khusus pengajian Nabi Aurunyo ke musliman. Hanaruh yang bapak-bapak. Mohon maaf. Yang agak-agak cituk linyung letian. Jirin hanato ya indah, bapak dalam keadaan sibuk, sabi-sabi, tapi menyenai bagi PKH yang hana yang berhalangan tiroh. InsyaAllah hana yang berhalangan, hana yang pegah ban melahirkan madam. Baru si belian madung anak-anak pahame gede dile. Walau harus antri berjam-jam. Yang terjadi. Akhirnya kehidupan tanya uronyo selalu membawa malapetaka demi malapetaka. Kehidupan tanya uronyo berbagai macam persoalan dalam udip tanya uronyo. Padahal menyatakan persoalan tanya tidak sebanding dengan apa persoalan yang pernah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hana rakyat tak masalah dalam udip. Karena semua beban-beban tanya uronyo yang sebenarnya sudah pernah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua persoalan, kesedihan yang kita rasakan uronyo pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apapun yang kita miliki hari ini, yang kita alami hari ini. Tapi pakan sid menjadi persoalan-persoalan yang besar dalam kehidupan daya, karena hidup gedanya uronyo kurang berkah. Nekalan di dalam kehidupan sehari-hari nyauri nang berhaba 20 ribu kalimat.
Nyaman 20 ribu kalimah hana berkah becut pi. Dari jaga tingut, bangun tidur sampai tidur kembali. Besok bisa dihitung. Cih ini tu mi tengok dia jaga tingut padung krek kalimah nam tubian. Pulau yang hana jak-jak sahonya nanti 20 ribu ke suami mendum ya. Ke anak 50 ribu ya. Kenapa? Abu melangkah. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Abu Kapat dengan kapusnya. Abu Pumah mereka. Abu kopi yang aku di panitia Abu. Ya ikut dia. Jadi udah tanya uronyo Allah tidak berkah dalam kehidupan dia. Hana riat sebenarnya persoalan yang tayo hadapi. Karena wanita-wanita mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita yang penuh dengan berbagai macam persoalan-persoalan dalam hidup mereka. Umi-umi sekalian, tanya uronyo hana alasan hana merempat hadir dalam majlis ilmu. Menggara-gara miskin. Karena kehidupan miskinnya keluarga Rasulullah lebih parah daripada kemiskinan yang pernah tanya alami. Na pernah tanya hana anak kurma air rumah melena pi hana abu sabo bungku. Hana pernah. Nyan Fatimah Zahra pernah kejadian pada satu hari kesibukan beliau menggendong anaknya. Tingah gegendong anak ge Husain dan Hasan tingah hiyupnya ge weng tu gandong kero. Weng gandong jamun ngan batai. Lagi orang weng kupi jamun. Jamun tidak kena. Nyori no penen ada apa. Hedat. Sehingga terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan gekala nada Fatimah wah Rasulullah. Tingah geman anak, tingah geweng tupung. Itu kan mengamatkan tupung, dia hijau bamsen. Akhirnya putra nak pegah li Fatimah. Wahai Rasulullah, ni pegah bak suami long Sayyidina Ali. Orang awal hang dia pegah kero. Kalau kaya dia yang tidak preh bak pintu untuk 3 atau 2. Hang dia pegah berangkah abang dengan suami. Karena menghormat hat. Karena apa kan? Kemuliaan wanita itu pada suami, surganya wanita itu pada suami. Gara-gara kalahi gender lah yang. Hanapu gender Islami dah bukan gender ro dia. Hang tu je berangah. Sampai ke mengadu bak ayah, tapi kau mengadu hanagan. Wahai Rasulullah, na pegah bak suami lun. Dia minta pembantu untuk tukang wing-wing gandong. Lun anak mantang ubud. Sambilan lun gendong anak lun nyempan anak Hasan di mantau berdua-dua boh anak. Media kata bersih baju kaji 2 roh mandang. Nak hawa agata aja ke pemimpin nanti di hari akhirat. Maka kiban wahai Rasulullah, pemimpin orang akhirat singgah kana Siti Maryam, kana Asia, kana uri-uri yang lain yang hebat-hebat. Gata juga akan menjadi pemimpin di antara umat-umat lun. Menyasandai ji uronyo bate gandomnyo lung yuweng hai Fatimah, iweng keroi sampai orang akhirat nyo dengan mukjizat lun.
Musalon kun hai Fatimah bak kata, hai batai gandum wei gandum. Ta puta orang kata, i puta sampai terus huru akhirat. Nyam yang katanya anak Nabi kiban ka. Nelaki aju ya Rasulullah mai puta-puta aju sampai pihak kerja le. Tapi kannya wahai Fatimah Zahra, Allah untuk memberikan pahala-pahala yang besar bagi kata. Ruh yang itu biarnya menjadi tebusan untuk masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Akan terampuni segala dosa-dosa kata dan kelelahannya yang bisa membawa kata kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka wadanyan pekeun Fatimah, ya Rasulullah hanapu. Biarkanlah lun uronyo lelah udip di dunia. Tetapi yang penting uro akhirat sehingga selamat. Menanti dengan wanita-wanita yang lain. Maka hana sepedihnya hidup Fatimah dalam perjalanan. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sawa Siti Fatimah Zahra. Bekala li Rasulullah pakan Fatimah hana bedah lam. Uro kaca uro. Wahai Fatimah, pakan kata hana tak bedah lam inohat. Lon lemah tat badan ya Rasulullah. Hana lih makanan karena Sayyidina Ali hana rezeki uronyo. Maka hana pajuh makanan melih bengah sampai ca uro. Nyenduk perjalanan udai Fatimah Zahra. Maka kepedihan tanya uronyo, kemiskinan tanya uronyo adalah hana sebanding dengan apa yang pernah dirasakan oleh keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya apa saudaraku sekalian? Fatimah Zahra yang mungkin gerasa kepedihan hanya 10 tahun. Fatimah Zahra kadang-kadang gerasakan kepedihan hanya 20 tahun. Tetapi sudah ribuan tahun hari ini beliau berada dalam liang lahat. Sampai hari akhirat nanti ratusan ribu tahun, miliaran tahun, beliau akan merasakan kebaikan-kebaikan dan kemewahan-kemewahan. Tapi para ratu-ratu yang hidup di kerajaan, para ibu-ibu pejabat, para orang-orang yang mulia hari ini, orang yang punya wanita yang punya harta yang banyak, wanita yang meninggalkan amanah-amanah daripada Allah. Mungkin wanita-wanita istrinya orang-orang kufur kepada Allah. Memang dirasakan kenikmatan hanya 20 tahun. Tapi hari ini mereka yang sedang berada dalam liang lahat, yang menyia-nyiakan ibadah kepada Allah, yang menyia-nyiakan untuk berbakti kepada suaminya, sudah ratusan tahun mereka malah merasakan kepedihan-kepedihan. Maka tidak ada arti wahai saudaraku sekalian. Puan teman hanya 10 tahun katanya bernikmat-nikmat, tapi akhirnya menjadi manusia wanita durhaka kepada Allah sampai hari akhirat. Menanti beda cerita lamalah Khadijah, putra yang hana alami oleh Khadijah, menumpak suami mentau mu 40 tahun, orang cukup kaya, beda pegahana masalah. Memang bahagia Khadijah nak anak. Tapi ada persoalan dalam hidup beliau. 40 tahun harus bersabar baru merumpak suami. Nyo yang golong-golong kahwin nyo insya-Allah 40 tahun merumpak antara Khadijah. Jadi ada sebuah persoalan, tapi kiban Khadijahnya bak khadam suami, sira orang kaya. Nan tuduk mi kaya Khadijah. Kekayaan Khadijah di kota Mekah 2/3 kekayaan kota Mekah miliknya Khadijah. Sidra apa konyan? 1/3 atau bio siapa mau. Itu kehebatan Siti Khadijah. Pana orang kaya orangnya yang 1/2 2/2 idi rayanya ada konyan. Hana ada depan minta. Itu kekayaan yang dialami Khadijah. Tapi dubna pengorbanan Khadijah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah kamelinggai Khadijah mentang tinggal ke Khadijah. Ikhle pembantu ya Khadijah bahalung mentang ya pat buah kurma. Be wahai pembantu Lut. Karena kata hana taturi buah kurma yang mameh ke Rasulullah yang gad long takut gata pat ndruk naya hana gad.
Geek kero gu coba kurma le Khadijah gi apet boh kurma yang get-get. Yang sira orang kaya. Ibu-ibu ino na lagi. Panena. Hana. Na yang EU kero ronyo na ramah sangtang ku suami. Hai be ti bau mayang-mayang. Tidak ada wahai saudaraku sekalian. Akhir kehidupan Khadijah hanya tersisa pakaian di tubuhnya. Gua Rasulullah dalam sebuah peperangan gesambut dia Khadijah lilah tat Rasulullah dalam berdakwah watayan. Hana salah ge uronyo ta dakwah. Di mana-mana urun dakwah, hai urun trimeng baju saho singan jamun. Pirame urun leweyo. Tingut Rasulullah dalam pangkuan Khadijah. Watel kalian datih wajah Rasulullah lemah tad ke Rasulullah. Hek tad berdakwah. Uro-uro malam berdakwah hanan tena dua robi pengikut wataya. Golom dengan cacian demi cacian, dengan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepedihan demi kepedihan. Watel kalian datih wajah Rasulullah wajah lelah. Roh ya mata Khadijah gelap-lap na roh si karena berat tak roh sayang tak ke suami Khadijah. Akhirnya meneteslah di wajahnya Rasulullah. Terkejut Rasulullah karena Khadijah waktu fikir nyolun ba adat lebih awal melinggai lung Rasulullah karena lun umu kaduha. Kemudian waktu hana lelun siapa yang akan membantu Rasulullah yang kenyan weh na kan weh hana beliau kolkai. Itu yang membuat air mata Khadijahnya mengalir yang banyak sehingga terkejut Rasulullah getanya wahai Khadijah apakan kata takli gata segolom tak mengkawin ngelun urung yang terhormat di kota Mekah ini. Orang-orang mengagumkan gata, urung-urung bahagia watai kalian kata. Tapi setelah engkau bersuamikan aku, pada saat gata tak mengkawin ngelun hai Khadijah, gata dicaci, gata tidak dihormati, dihina dengan berbagai macam hinaan-hinaan. Pun gara-garanya gata menangis, bukan ya Rasulullah. Gata cukup jaya harta di atas muka bumi ini. Di tanah Arabnya 2/3 kekayaan kota Mekah. Tapi setelah engkau masuk Islam wahai Khadijah, semua harta-harta engkau telah engkau korbankan untuk agama Allah. Pu gara-garanya kata menangis, bukan ya Rasulullah. Lun hananya harta yang kalung korbankan untuk Allah dan Rasul. Tetapi yang membuat aku menangis wahai Rasulullah, uronyo lun menjadi orang yang miskin, yang ada hanya pakaian di tubuh lun. Akan tetapi yang membuat aku menangis long hana pulun bantu leron ya Rasulullah. Hanale kekayaan, hanale harta. Tidak ada sesuatu lagi yang bisa membawa kebaikan untukmu wahai Rasulullah. Maka seandainya aku meninggal dunia nanti, engkau ingin berdakwah melewati sebuah sungai, melewati luang basah getanyo yang tidak ada jembatan, galilah tubuhku, kata Khadijah, necok manyelong yang dalam kubur. Jadilah kubur itu, jadilah seluruh mayat-mayatku, tulang menulang aku. Jadilah sebuah jembatan untuk engkau lewati wahai Rasulullah. Necok tubuh longnya negidah wati untuk melewati sebuah jembatan untuk engkau bisa berdakwah di sembarang sana. Dan di saat akhir kehidupan beliau, apa permintaan terakhir engkau wahai Khadijah? Bolehkah ya Rasulullah surban ron nebalut lun di saat nesertai dengan lun di saat aku meninggal dunia? Apa kata Rasulullah? Ya Khadijah, hanya itu permintaan engkau yang sudah begitu banyak engkau korbankan untuk hidupku dan kehidupan agama ini.
Hanya satu surban yang engkau inginkan dariku. Nya ya Rasulullah lung surban ron agar aku tidak disiksa nanti dalam liang lahat. Agar tubuhku selamat daripada azab-azab setelah aku meninggal dunia nanti. Begitulah kisah Khadijah, wahai saudaraku sekalian. Maka bukan tidak mungkin hari ini walaupun hanya 30% Khadijah, begitu besarnya pengorbanan beliau untuk agama Allah dan untuk seorang suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beta fikir wanita-wanita mulia di hari akhiratnya hana pedih dalam udai pedih. Nyan golom meninggal anak ke. Dia berkahwin dengan Nabi, meninggal si Roro anak beliau Ibrahim, meninggal anak beliau Abdullah, meninggal Siti Ruqayyah, meninggal Ummi Kalsum. Beban. Baik hanya dengan sedikit beban tanya udah tinggalkan agama Allah. Bacut le gedanya uronyo hana harta. Kita tidak mau lagi untuk belajar agama. Begitu juga dengan kisah-kisah wanita yang lain. Uronyo biar khusus tidak tahu kurang muslimat. Siapa wanita yang lain yang mulia nanti di hari akhirat? Asiyah. Pernah dengar nama Asiyah? So Asiyah yang purmo Fir'un mangat gemudik dengan Fir'un. Dumna kejam Fir'unnya. Kejamnya Fir'un bio salah ipanggang urang. Tapi beliau bisa hidup dan menjadi wanita mulia. Bahkan beliau diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara gemudek dengan suami yang paling berakal. Mungkin hana dia harung doyanyo suami yang lagi Fir'un. Sebrok-brok uragam royo hana to tingkat dengan Fir'un. Fir'unnya narap ada adu dengan syaitan ni. Pernah bahasa bauro berdialog Fir'un dengan syaitan dalam kitab nak tulisnya, kitab kitab ikhlas Fir'un ikhlas syaitan hai Fir'un bro thakai kata sebro lon nah halon je dakwah lon ro ke Tuhan memang bro tak lon tapi lon ke Tuhan hendak je pegah ro ke Tuhan syaitan iblis hai dia pegah ro Tuhan. Man bak sujud ke Nabi Adam mengai haitim sagai je. Tapi miak pegah roi ke Tuhan hai dia. Tapi dumna bro Fir'un itu je pegah roi ke Tuhan. Ikhlas Fir'un bro akai rok hai iblis hai syaitan. Mialong mentanjuk taubat dia ke. Uronyo long taubat uronyo jujur. Tapi miaro ke hang terima li taubat li Allah. Bro ro ke. Pah duai. Nggak tanya kadang-kadang sepat sobruk dua ada bo tahu sih ikhlas iblis bebek kata bro long pijut sih nah orang lain yang lebih bro dari tanya dua ada ya rupanya nah umat Nabi Muhammad yang lebih bro daripada tanya dua so yang lebih bro-nya orang yang kaya lagi maaf kesalahan pak tanya handa pemaaf nyan pegah iblis dengan syaitan kalun pegah pegah le iblis syaitan nyan orang yang bengeh ke sesama Islam, yang benci dengan sesama Islam, pulam kadang keluarga, adik dengan adun, orang syik dengan anak ke orang syik. Kayak lagi maaf berkali-kali, memohon kemaafan. Tapi tanya handa tempu maaf, nyan tanda manusia yang lebih buruk daripada Fir'un dan syaitan. Pi bena kadang-kadang ke keluarga yang menghantim pemaah orang ro nendru ya. Nyo ke ro menteng maka ditanya bejut ku orang yang lebih buruk daripada Fir'un dan syaitan. So Asiyah berkahwin dengan Fir'un lah mudin. Pu kemangat hari-hari dan berkahwin dengan Fir'un. Maka ji menyana orang yang begah lon ronyo hana menumpak ibadat gara-gara suami long jahat. Long singo ham rempak tamang lam syurga gara-gara suami lon tidak mendukung aku agama tidak wahai saudaraku sekalian. Fir'un jangankan didukung untuk agama, mentalawan mentang bacut dipanggang katanya.
Tapi siapa Asia menjadi pemimpin nanti di hari akhirat. Makanya beban gedanya uronyo dengan suami itu adalah sebuah cobaan yang diberikan oleh Allah kepada gedanya. Karena adanya miagat tak kai suami kakak hana dadupu adanya je ke urang taat puhana. Maka gemudipnya je ngururi hana gapai. Pakan mangat dadupu oleh gedanya onyo na sabar puhana. Sabar sebab miagonyan gad akai teu hana dupu ro degat puhana. Maka bersabarlah hidup. Tak ingat aju berat asiyah lo. Tu suami berat datat dia susah rayuk dat. Berat asiyah lo ngengdeo. Tapi Asiyah bisa menjadi pemimpin hari akhirat. Menansid dengan Aisyah. Beliau seorang wanita yang mukmin. Memang indah gonyan hidup dengan Rasulullah. Tetapi Aisyahnya juga pun loh persoalan-persoalan. Hana-hana laudib. Maka bewe-weron ya hana-hana. Nah yang kawan. Citinya jarot ya. Mengapa yang lun berkah cerita? Hana. Bewe. Karena Aisyahnya seorang wanita yang cukup gad akhlak. Punya ilmu yang banyak. Gesembut. Lebih mbak Umi sembut Aisyah. Uru-ura agama Umi kau rinang tak sembut. Aisyahnya ubena sahabat-sahabat Rasulullah yang agam ya tanyanya bagaimana kiprah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayahnya sendiri Abu Bakar nejak Aisyah, ya Aisyah, lon ayah gata Abu Bakar, apa yang tidak pernah aku lakukan, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat awai galak tat pubuat pu yang gepubuik Nabi. Hawatat bagi pubuat pu yang gepubuik Nabi. Sampai sedetil apapun pun yang kerja oleh Nabi begepubut kayak tayang le Abu Bakar, hai Aisyah, lon ayah kata menurut takalan putra bud yang gepubut oleh Nabi lon hana lon pubut putra na pegah le Aisyah na ayah lain pu yang kana pubut oleh Nabi mandum kabeh ne pubut tapi sipu yang hana ne pubut lero ne ya ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gua daripada masjid gia cok roti 2 krek gia peap ke Yahudi yang di ke masjidnya yang tinggal keun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah Yahudi buta saboh ke masjid. Yahudi butanya tugas ji dicela-cela Nabi sabe. Ipegah ba urang punya Muhammad ya pegah rawai Nabi panena Nabi lawayong. Punya Muhammad di pembohong, di pendusta. Ya keun beraka pu Muhammad hanai duri hai buta hanai duri. Tapi li Rasulullah ke urang kunyan tiap uro gaya biruti tiap uro. Sampai kelam ke Nabi Muhammad ikata yang pah Rasul. Padahal ke Nabi Muhammad. Sirrana yang pah Rasulnya. Ibu tiap urau gelon nya ya pegah Muhammad Rasulullah aja kubuatnya pendusta pembohong sampai meninggal Rasulullah gebiruti ke Yahudinya 2 urau hana saw biruti ke Yahudinya ida yang tayang ho sahabat long yang bibiruti ke long pakan 2 urau ke hana truh le pukai cok le Muhammad karena bengeh kadang-kadang kakeh bawatian geamalkan le Abu Bakar Siddiq. Gecok roti 2 krek le Abu Bakar Siddiq giak jo yang ke Yahudi buta yana. Tapi Abu Bakar hai getun watai kun ke Nabi Muhammad. Ro keculok 3 bacu lah bahai. Nyolaen kau urang biruti kalinya kan urang barau ayo begah. Nyolaen bacu royo kau urang barau ayo so ikata pastikan sahabat lo yang berokan birutinya. Nepegah le Abu Bakar hai getun. Tinggal hicela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad lagi yang tinggal hicela cukup lembut bak gebi makanan. Itu kana ro tu gara-gara bengeh tu bacun handa biwa rumah. Nya hana tu yang dah pelahe brokan kadang-kadang yang tak jaga brokan bio masalah ngadayo rumah hanje boleh dah muta muka hanje le. Nyu hati-hati saudaraku sekalian. Pulam gedanyo ngan anak-anak gedanya ke yang menjadi penerus dalam kehidupan gedanya di masa yang akan datang.
Menyegedanya uronyo mereka anak-anak gedanya dah sia-siakan, akhirnya kehidupan gedanya juga akan sia-sia. Pula menemit inu hana tak ajarkan agama Allah. Nyola di antara gedanya uronyo kata sia-siakan keturunan. Tayo hana ada putra fungsi keturunannya. Dagai urun syik tayo kadang-kadang hana keturi gedanya, hana ada fungsi gedanya uronyo. Nyo gedanya uronyo yang kahadir, yang kaudip uronyo. Putra najasa yang tabi kurun syik uronyo. Tanah yang tayo mu'u tanah sepeninggalan orang tua. Rumah yang gedanya dua, rumah yang hetat iruah urung syik jamun. Gara-gara rumahnya hang rempak sembayang, ipat lamblang beli bengah sampai supuk gerukua. Nya gerukua lang sembayang hae, nya lamblang kekubah rumahnya gedanya. Kalah he cuca-cuca guronya rumahnya. Putra najasa tayo orangnya gurunya. Putra pikir aman-aman mandang punya nuronnya berada dalam liang lahat. Tiap malam Jumat yang ditulis dalam kitab. Tapi kan gua rumah, nyo na yang salah ada dong gak kubah rantang ide hidup raga. Gua roh malam Jumat kan. Yang dimaksudkan dalam kitab bertetangan gepeleh rohnya oleh Allah dalam malam Jumat yang ide hilangit karena rohnya ide. Lam ticem yang hijau ya roh orang mukmin. Nyan ke ide hilangit yang setentang rumah kedanyo. Nyan ide hiwata ke kuhai anak lut. Rumah yang kata dua rumah lun pegat. Harta yang kata nikmati dengan keluarga, lako-lako tu suami-suaminya mandum atalun. Putra nata ingat ke lenuronyo oleh kata. Putra kebaikan engkau yang pernah engkau berikan keringananku di saat aku disiksa oleh Allah. Lenuronyo tinggal tersiksa, tinggal kenang azab gara-gara harta yang kubahnya. Putra na kebaikan daripada kata. Menya siton 3 maulid lagi yang tak hadir dia dengar majlis ilmu. Kakak siton 3 gaya geniak mati gaya. Saban lagi tak kirembu kurunci yang tinggal hadir siton 3. Rumah yang kubahnya hantam na pengajian mesti gapi. Rumah yang kubahnya tanahnya hantam tamu sedekah mesti gapi. Maka apa kebaikan daripada katanya? Nyan laginya orangnya tak pegat kurunci. Kita akan mengalami hal yang sama di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulam le gedanya uronyo umu kalanjut-lanjut. Anak dekana sa dual hero. Tapi menya uronyo tanyo hana tak korbankan bak jalan-jalan kebaikan, maka akan hancurlah kehidupan dayo. Sayang kalau anak-anak gedanya uronyo. Watai kepelahi oleh Allah suci-suci bersih bahagia ke dia udip dekem-kem ke dia. Tapi singa watai saat meninggal dunia gara-gara ke dia dah sia-siakan anak kedanya. Orangnya le di antara ke dia yang dah sia-siakan. Tapi ke anaknya hanya sekedar saya kaji pajuh bu keroi kabeh masa kedanya. Tapi ke enan untuk mendidik apalagi seorang ibu. Ibu adalah guru yang pertama, dosa yang pertama yang diberikan ke urun syik yang inang tengok. Karena sajan ke sampai-sampai. Mana menyangkutnya urun syik hantam mutai abad bim tiga. Yang kena peribahasa Aceh, kalau orang tua kencing berdiri, anak kencing berlari. Dia asai karena majlis ilmu sika berhalangan tu. Asai karena majlis ilmu sika na masalah dia. Pandai mungkin anak yatim duduk dalam daya. Han mungkin tanya. Tapi singa tak sedihkan tanya. Pada saat anak gob itamang dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, anak katanya kekal dalam neraka jahanam selama-lama. Anak katanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, menyesali udip katanya. Ya Allah, sandai jilongkan nyan urung cik, kan nyan mak, kan nyan ayah. Aku tidak seperti ini ya Allah. Aku tidak tersiksa seperti ini. Aku tidak seperti ini yang aku alami. Masa depan long hana lagianyo ya Allah. Tapi gara-gara je urung si long terdalimi uronyo. Long hancur kehidupan. Hawai watai kalan ane orang lain. Bahagia watai kalan ane orang lain. Tapi je selama-lamanya tersiksa dan mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Watai ubu-ubu di kedai bahagia sama-sama kem-kem. Ban karaya anak katanya menjadi pemabuk, anak katanya menjadi pencuri, anak katanya menjadi manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.
So yang hancurkan anak dayo. Tayo kata zalimi anak dayo. Menyedup no daya ke rumah tudup no masjid di depan katanya. Hana anak tu musabah yang malam uronyo nyan tanda katanya menjadi manusia yang rugi di hari akhirat. Nyan tanda orang kena keli uku ote meninggal. Pakan karena anaknya aset yang paling berharga bagi kita. Tanah cok duniawi ba anak kita hae. Karena anak katanya umur 40 tahun tinggal baru matang kehidupan ni. Itanya kan 60 wadah. Berangkat pujet nikmat ya hijau hana mangatle. Motor yang pas motor mau sakit kata bodoh. Tapi gara-gara anaknya sehingga hancur kehidupan. Ngan gara-gara salah tanya dalam membimbing dan mendidik. Makanya mi ayah-ayah sekalian, anak-anak tanya ingin bahagia si urus akhirat. Dia ingin masa depan yang lebih lama. Kan sekadar masa depan duniawi. Anak tanya ingin bersenang-senang, bersenyum-senyum di hari akhirat. Maka baik nu zalimi di rono. Baik hancurkan kehidupan le orang rono. Le ayah dan ibu-ibu. Dia ingin tersenyum nanti di hari akhirat. Jangan hancurkan kehidupan mereka. Ingin lagi lahir si tengok ke Allah. Maka berkorbanlah hidup hari ini untuk anak dan keturunan-keturunan daya. Dom tua tapi gana tu. Curol hega melimangga pijat si. Tak korbankan jiwa danyo uronyo untuk kehidupan anak gedanyo jasmani mereka tubuh. Sementara rohaniyah tak sia-siakan, tak biarkan uronyo rusak aju. Bu yang lezat-lezat tak minta. Makanan-makanan yang bergizi yang tabi. Karena MBG no putra. Nyan makanan yang bergizi, nan ni bergizi. Makanan yang bergizi uronyo yang tak pilih untuk anak dan keturunan-keturunan tayo. Tapi rohaniyah yang bergizi hantam tabi tiga. Bahkan harta yang tak puas, harta-harta yang haram yang kita beri makan untuk anak dan keluarga dan yang uronya. Rasulullah berkata, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, dari hasil harta orang lain, dari korupsi, dari berbagai macam maksiat tak berikan kepada anak dan keturunan tayo, maka akhirnya anak-anak kita yang menjadi manusia celaka. Tubuh yang haramnya haitem duk pada tempat yang god. Lagi ungkut tak peduk dalam tarik urang haitem ni. Iji lagi tempat roh Islam ia. Maka harus jaga hati-hati urangnya. Maka yumta rezeki yang halal-halal. Udep tanya mi urangnya yang tamita berkah dalam udep tanya. Punya persoalan berkahnya ke jalan. Mia tanya gasian tat Fatimah Zahra tapi berkah dalam udip. Uronyo tanya cukup jai harta. Lebih le daripada harta orang-orang awal. Cukup raya-raya lampuh, cukup lagak-lagak kenderaan. Tapi udip gedanya uronyo terbebani. Pakan beban gedanya uronyo. Karena kita tidak berkah dalam kehidupan daya. Innal jannata huffat bimakarihi wa innan nara huffat bisyahawati. Gara-gara keinginan besar daripada gedanyo sehingga gedanyo uronyo menjadi manusia-manusia yang berat hati gedanyo untuk kebaikan. Nyong bergarahan mandu-mandu mah. Pakar roda cok ada gop keinginan dikatakan. Pakar roda pengut gop. Pernah nekalan ticim di langit. Nyan ticim di langit nyan mangat ke deh hipopo. Bahagia-bahagia ke deh. Jet bertemu dengan keluarga na promo hipopo ke bayang galai. Monyo dipadai dengan makanan-makanan yang naik langit dan yang naik cumba kai. Tapi menjadi puturut keinginan hut jiwaji. Menyahana puas dengan apa yang ada di atas pohon. Ia pajuh tu makanan yang dalam cintra anak min. Yang na dalam perangkap-perangkap anak min. Karena hawa ke makanan di dalamnya fikir lezat tak datanya. Na daging-daging ke pae dalam cintra anak min. Itron ni dari langit.
dia usahakan bum nempak adanya. Putra yang terjadi, dia terperangkap lam cindra, yaitu anak-anak min. Akhirnya putra berpisah dengan istrinya, berpisah dengan anaknya. Pakan sebab jihuroyo, gara-gara keinginan. Han memada dengan apa yang diberikan. Tanya uronyo yang punya gaji, han sep dengan gaji yang kana. Punya keinginan yang lain. Akhirnya katanya terperangkap dengan perangkap keburukan, berpisah dengan anak dan keluarga katanya. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka dimanapun katanya berada uronyo, usahakan udepnya untuk berkah dalam kehidupan katanya. Walau hidup dalam keadaan miskin uronyo, bak tamukannya pi berberkah. Nyolah bana sabe titik tepuk 1 juta 2 juta. Tapi dosa urang akhirat hantam tak hitung. Yang si urang pedungga nata pengen urang. Bahkan kadang-kadang dosa jariah yang leur-urang mekat. Nanto mi dosa jariah. Nah si krek pem palsu sirtuh ribe. Tak pengen urang. Sabo dosa. Imat le urang yang keduanya. Oma kak kena pengelung. I penget lah muru lain. Nyan dosa MLM, multi level marketing. Dosa orang keduanya iwa kurang yang pertama, iwa lam kurang yang fundat. Sirtuh roka perputaran peng palsunya. Maka iwa lam kurang yang pertama yang sirtuh boh dosa koyan. Urang kesi kurang plus kurang saboh dosa. Urang yang pun muno sirtuh boh dosa iwa koyan. Sampai dia berada dalam liang lahat. 100 tahun kau berada dalam liang lahat, pengiwa dosa kepada orangnya. Itulah orang-orang yang bangkrut di hari akhirat. Padahal majlis taklim sabena pempal tu edarkan aja. Pakai publo barang pengut go. Tak publo sabuh barang Honda, tak publo tanya agen tu. Kan tak pengen, tak hantar pegah langsung, tak bab tak pegah langsung itronium tu. Pegah tu pengen gop. Kemudian gop yang tukang blonya di rumpah oman, Hondanya rupanya rela, kasalah long blo, i penget lah mur lain. I penget lah mur lain. Selama Hondanya matai plung-plung di atas jalan, sabe-sabe wo dosa ku urang yang penget pun walau dia telah berada dalam liang lahat. Nyo lagi-lagi nyo tak mudep di dunia nyo, ada berangkapu kebaikan dia tak lakukan. Kita tidak akan selamat wahai saudaraku sekalian. Karena ibadatnya enteng dah. Siat agai dah buat ibadat. Alian kata tak istirahat, tapi dosa jariahnya tinggal igo ipu bela apa yang palsu dayonya. Maka geyut dalam mukanya, jangan cari keuntungan. Dan gara-gara berkahnya belum tentu rugi. Pernah kejadian Abdurrahman bin Auf, siro manusia sahabat Rasulullah yang gujamin tamang syurga dan gonyan jet ke manusia yang paling kaya di Nanggro Madinah. Kiban dalam udip goyan berkah yang minta. Bahasa bahuro kalian di kota Mekah Madinah, di mana penjual kurma hana lagut kabeh bro dum. Kabeh bro boh kurma dong. Gejak Abdurrahman bin Auf gak beliau mandum boh kurma bro. Itu yang gak tak beliau ada kubah mengamahayung. Itu Abdurrahman bin Auf yang bro ke beliau. Sehingga ikun kapungo Abdurrahman bin Auf pandai nalaba kurma bro tak beliau. Igonyan kan perle laba, perle berkah dalam udip goyan. Sudah membantu kebaikan kepada umat manusia, kepada muslimin kan bantu adanya. Ngekubah, ngegudangkan kurma bro. Yang mana ikhlas, hana mencari keuntungan. Karena yang lain dum putra tak acok lo mata urang ngesin. Ini kan rumah karena berea ya pajuh rumah bantuan go belum. Nyo hana perle goyan. Maka akhirnya dalam penjara Pak Kapolres. Nyo hana lagi Abdurrahman bin Auf. Tapi Allah berkehendak lain. Di kota Yaman, di wilayah Yaman menimpa sebuah penyakit yang cukup parah.
Dan penyakitnya han pulih menyakan ngambah kurma bro. Yan galan. Ya setat buah kurma bro mansabah kota Madinah karena gedingo di Madinah adalah penghasil kurma yang paling banyak. Ekspor impor kurma yang paling low yang ke di kota Madinah. Kaki raja Yaman yang gejak unang gro Madinah dia sawu rata tempat makan. Musabah tempatan buah kurma yang bro. Yang nato dalam gudang Abdurrahman bin Auf. Kaki akhirnya gelak belau Abdurrahman bin Auf li raja ya. Tanya menyangi publo barang ke orang kaya, hanapu ada harga bupai tat. Publo ku harga barang ke orang kasian yang jet bio-bio saho hanapu aji. Nyan pahala bagi kedai. Tapi menyata publo barang ke orang kayanya hana pahala dia ada bukurung-bukurung. Lagi harga ro aji orang kaya napeng sebab. Makanya kepegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah nak pegah li Nabi rahimahullah. Ya Allah Nabi Rahman. Kurang yang sah halal bai'a wa sah halal syira'a. Kurang yang memudahkan dalam membeli sesuatu dan memudahkan dalam menjual sesuatu. Pada tablau sesuatu baru ngasin nya hanapu ada kurung-kurung lebih. Pada tablau barang kurung ngasin hanapu ada kurung lebih. Itanyo itamang dalam rahimahullah. Urang yang lebih rahmat oleh Allah. Dan menansid bagi wal qada wal iktida. Bagi urang-urang yang menunaikan utang. Baik dah muta utang bagop lebih-lebih urang ngasin. Karena persoalan utangnya persoalan yang berat. Beda fikir hana berat. Ina mudah tak juga kreditnya. Mansabah rumah tu kredit. Hajat ke hanjat. Hukum na antara tawik-wik baju-baju antara. Terus keroi kena. Tapi pada tupu kreditnya bahaya. Baik terus bak jelbab kanan, pinggan kredit. Memang mangat adanya. Tapi persoalan utangnya persoalan yang berat. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basabaura giya sembahyang jenazah. Kulle urang ramai ya Rasulullah, jenazah yang rono sembahyangnya adalah jenazah yang dipenuhi oleh utang. Letat utang jenazahnya, gepaling Nabi langsung berangkat. Nabi punya persoalan agama hanjut tedeng ngaling-ngaling punya basahin jamun. Hana islah toleransi. Mudah berangkat. Waktu keberangkatnya Sayyidina Ali sayang, ngurawai letat sayang juga. Ya Rasulullah, bahlong tanggung mentang utang. Meyak tanya orang yang hanali Sayyidina Ali yang modelnya. Bahlong mentang tanggung utang ya Rasulullah. Sayang jenazahnya hanana sembayang. Meyak Nabi hanana sembayang, orang lain sana sembayang. Akhirnya Rasulullah balik ke sembayang jenazah ke tanam. Singgah ke tanya, hai Ali, kali tak bayi hutang sipulan. Golom ya Rasulullah lu golom na harta lu ngak kerja na ngampapai rumah golom na lebih harta lu. Lu sa merempak lam hai Sayyidina Ali kali tak bayar hutang sipulan golom ya Rasulullah lu golom na harta uronyo uro keleh ketanyang lam uro kepet pai Sayyidina Ali karena harta wadayan gebayar hutang-hutang urang yang meninggalnya. Ya Rasulullah ketanyang kali hai Sayyidina Ali tak bayar kali ya Rasulullah bunuh bengah kali lu ngak bayar. Pakal long tayang sabi hai Sayyidina Ali. Mia katanya akan salah you sangka ada. Nyambi utang ada tasat laki sabi. Putra ne pegah ali Rasulullah, hai Ali, pakal long tayang sabi. Lon kalan manyet yang long sembayang baro sabi-sabi dalam siksaan Allah. Tiga ke azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang merasakan kepedihan azab daripada Allah. Maka long tayang sabi berkata supaya mengabagah-bagah laju tak bayar. Ino anak tu sendiri haitem bayar hutang tanya ke depan wahai dan ayah sekalian. Apa yang kita rasakan dia tidak tahu. Apa yang sedang menimpa orang tuanya gara-gara utang-utang yang banyak. Maka dalam agama segolom tinggal tulis hutang you pantai. Mamanya bak terus bak gayung dah tulis kan dah tulis. Tulis hutang walau Rp1,000. Rp1,000 menjadi persoalan. Uronyo hanayum Rp1,000 bela anda cuar dago boleh Rp1,000. Rp1,000 uronyo murah tapi uro akhirat Rp1,000 dengan semua puasa Ramadan bayar ada bayu. Rp1,000 uronyo hanayum dengan sembahyang pada bayu hatayan. Berharga dengan harta orang lain walau hari ini di dunia itu sangat sedikit. Makanya berhati-hatilah dengan hutang. Nyoke yang kepegali Rasulullah.
orang yang selalu melunasi hutang orang lain, rahimahullah, orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tak belah barang ku orang yang gasin-gasin dia baca sahur. Sedekah daripada gedanya urangnya. Kembali kepada Abdul Rahman bin Auf munau. Watetuh raja dari Yaman yang dia beliau ternyata bunuh getun rugo bacut gebaya ke orang gasin, tapi merimpak laba keuntungan berlipat-lipat ganda. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, memperingati nabinya yang sebenarnya tanya ikut bagaimana tingkah laku dan tindak tanduk beliau. Makanya tentang cara mekatnya tak belajar ile bermukat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ada je muta utang mansabahnya katanya. Menya kegop tak persulit wate tak pubelau wate katanya je kurang belau sulit urung mukat sih. Sampai sulit gop menggera-gera tanya. Makanya hari ini walaupun dengan maulid yang lagi rupa terlebih-lebih tanya mi uronyo baik berat tak bebani suami-suami katanya, sehingga gonyan harus mencari harta-harta yang haram yang gepuo kepada katanya uronyo. Akhirnya apa? Anak katanya menjadi manusia celaka durhaka, bahkan tayo sendiri uronyo menjadi orang-orang yang meninggalkan agama Allah. Na'udzubillah. Akhir zaman nepega bahwa banyak di antara laki-laki lebih awal meninggal dunia. Katro pukulong. Karena terbebani oleh istri-istri mereka. Tahu perkayaan Nabi. Ya perkayaan dah. Hanya karena dakwah ke al-muslimah. Ya, mohon maaf. Jadi makanya semuanya kebaikan-kebaikan itu adalah datang daripada seorang istri yang baik. Maka hari ini mindan ayah-ayah sekalian, hanali kebahagiaan lain bagi kedanya uronyo. Pulom kanam pluto wada putra alam dan mati uronyo. Selain hanya menunggu kapan waktunya kita kembali kepada Allah. Tapi apa persiapan daya uronyo? Putra yang nata kubah uronyo. Kebaikan pu yang pernah kedanya lakukan uronyo. Jasa pu uronyo yang kedanya pernah berkorban uronyo. Nyan kehana lain uronyo kebaikan dayo. Selain uronyo nyang ke ane-ane gedanyo nyan merupakan orang yang melanjutkan kehidupan. Menyaku mu desi hana tripli miaka 60 watu. Nyan sit menya islah panyon nyan katro bakdah hemiu. Miaka 60 watu ha. Mandah na yang trip becutra. Menya panyon katro bakdah, menya tokel listrik kai musuh yang tian mah na sudah dengar ya. Sebab kehidupannya akan padam. Mamrut token lah listriknya. Ladum merumpna token musertuh ribedru. Yang tidak kala nanti wajah-wajah haro ni hana that triple tokennya. Maka harus benar-benarlah berkorban royo anu nyo aset yang paling berharga bagi kita. Maka hana lain untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ude budaya royo hana lain selain daripada hadir dalam majlis-majlis ilmu. Ada Rasulullahnya yang sampaikan. Walaupun tak bergaulnya memperingati hari lahirnya Rasulullah hanya lewat ilmu. Rasulullahnya diutus oleh Allah untuk menyampaikan ilmu kepada adanya. Kullu nasi halki, manusia mandum singa binasa illal mu'minin, kecuali sahabat kelompok mukmin. Wa kullul mu'minina halki. Ada orangnya meiman ngurun syik, meiman dalam keluarga katanya, dalam udep katanya, tapi binasa sid urang akhirat illal alimin, kecuali orang-orang yang berilmu. Maka meuronyo tubuh katanya berat bata hadir dalam majlis ilmu, anak katanya pi haitim sagai dalam ilmu. Syekh Ramadan Buti pernah berkata, hai anak leon menyelam tung sampahnya bisai puto kata ke Allah, long lumpaso kata lamtung sampahnya selama-lamanya. Tapi terus bak katanya uronyo kantung sampah. Leh dua ino pajobu long. Hai leh ino si atre ngata pajobu long. Leh dua si dalam majlis ilmu na makan mi minum, tapi hae si datayan. Hae dadu si datayan. Nyan tanda-tanda katanya orang yang binasa urang akhirat. Innal ilma la yulhimahu alal asida wa yuhrimahu alal asqiya.
ilmunya menjadi mudah bagi orang-orang yang dipersiapkan tu bahagia ke hana berhalangan asaina majlis ilmu sabe-sabe hadir nyomi lon kalen jadual mono ho ka sembet karap punoh wate pidup nan punoh wate itanya berhalangan tapi nyan tanda-tanda bahaya ya pegah bak suami pegah bak anu hanya nyo dapat joh julung pelung amita amal beo kura akhirat ikata hana tak berjaga lon tinggal wate meninggal dunia bahlong ya dua si alam majlis ilmu ada hana lon tupu pijet ka 20 jam pulang ke dayo hana suami rumah kerja luar pubuat si rumah sabe kelantong HP ngan TV yang ke kedih jaju bak tempat-tempat majlis ilmu doakan kepada Allah anak-anak kedanyo menjadi manusia-manusia yang mulia di hari akhirat maka harus usahakan didik anak agama kamu ceyak berat menyaik pubuk kero rumah makan ada yang roh lebih anak doh ya me bak tempat-tempat kebaikan jangan sia-siakan mereka umi sekalian hana sam doa ke dayo apalagi hidup di akhir-akhir zaman uronyo makanya Rasulullah sampaikan wa kullul mu'minina halki ada orang mukmin binasa tengok hana cara lain tu selamat orang mukmin hana jalan yang kedua hana pilihan yang kedua pilihannya cuma satu yaitu ilmu illal alimin hadir dalam majlis-majlis ilmu yang membedakan satu dengan yang lain itulah majlis-majlis ilmu saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama maka udipnya carilah berkah dalam tamita rezeki berkah gedanya uronyo dalam memimpin karena manusia udip di atas rundonyanyo nepegah le Ghazali terbagi lehebo macam teater mentah biar pegah apa nah mau dikengket ending mendang alhamdulillah Imam Ghazali nepegah manusianya nal heboh macam cara udip na udip lagi udip malaikat nah yang manusia ya udip lagi udip malaikat goyang selalu berkorban tu orang lain walaupun kera genasi manfaat tapi hidupnya ingin berkorban ingin gebi sabe kebaikan ke orang lain nyam yang nekala urung sembuhan yang umi yang sembuhan baik tapi ke dia hana persoalan baik tapi ke dia gampang matang le persoalan yang dihadapi tapi mereka ingin tu memberikan kebaikan kepada orang lain nyan malaikat bagi mekat pi kiban cara benar kebaikan ke orang lain nya katanya orangnya putra itanya lebih kepada bibi kebaikan kau sabe-sabe begop bi kebaikan katanya orangnya menyana manusia yang udip lebih beri cok kebaikan bak gop ngemberi kebaikan nyan tanda manusianya hana mulia urang akhirat. Inilah para malaikat sabe-sabe memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah udip yang kedua lagi udip tembok. Dah manusia yang udip tembok. Orang yang hari-hari dalam gejalani udip gonya rezeki geni mati tapi keroro keluarga gagai. Hane rasakan leuri sampai yang tembok. Tapi ke hana pupuat dia hana dagang ke gop hana mengganggu gop sirot sampai keroro di nana nyan hai gak sih tapi nyan tembok mendengar. Harta yang tanya miliki hana saling berbagi dengan orang lain. Pikiran yang tanya dapatkan orangnya hana dinikmati oleh orang lain. Jabatan yang dia sandang pi hana membawa kebaikan ke orang lain. Kerot saja kebaikan. Kebaikan nak gegop tapi kerot tarik lagi orang tu punya sina gegop kebaikan peut ke dia. Hana merempok ya. Ada manusia lebih parah lau. Hidup seperti ular. Nyan ulirnya lebih parah. Manusia yang bermuka ular. Tah manusia yang bermuka ular. Baru na makanan ji bumilayah agak boleh. Yang baru na rumah saboh. Benar milayah urung gasin lempadu merawa kana rumah hidayah. Sehingga perle moto ilahnya agak boleh. Ju korupsi lumpu-lumpu agak boleh. Baru na moto hidayah saboh. Sehingga dia ajak si kula anak hidayah ka tamang phone. Ha? Ilahnya urur lain lelom 4 jit acok peng-penggo bila kalamnya. Ini manusia berwajah ular. Walaupun gagah tat urangnya. Dalam pandangan manusia dia gagah. Dikala le urung sira urungnya hebat sansang. Tapi banyak orang-orang yang hebat sebelum udayang.
Le pemimpin-pemimpin awal yang lebih awal menduduki jabatan sebelum kita menduduki jabatan itu. Kemana mereka hari ini? Kemana tubuh mereka hari ini? Kemana kehebatan mereka hari ini? Mereka telah hancur dimakan oleh ulat-ulat. Rumah yang mereka tinggalkan sudah musnah. Rumah yang mereka tinggalkan telah sirna semuanya. Tubuh mereka telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makanan binatang-binatang yang sangat keji dalam liang lahat. Urangnya tanyakannya dalam udip. Ini manusia yang bermuka ular. Maka berhati-hatilah tanya urangnya. Hiduplah untuk berkah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, dunia ini hanya sementara, wahai saudaraku sekalian. Maka baik senang katanya dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka baik senang katanya uronyo dengan mengambil punya orang lain, mengambil hak-hak orang lain. Makanya ke penyebab-penyebab yang menghancurkan tanyo dan keluarga-keluarga katanya. Makanya mandum-mandum na ba ibu-ibu. Baik depeh bapak-bapak. Jadi makanya saudara alun sekalian, uronyo dengan lewat katanya peringati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah supaya hati kita semakin cinta kepada Rasulullah. Jadi tujuan acara maulidnya mengat rindu katanya ke Nabi Muhammad. Nah rindu ke Nabi Muhammad mohana. Rindu. Siapa yang tidak rindu kepada Nabi Muhammad? Beliau seorang manusia yang paling agung, yang begitu besar kasih sayang kepada kita. Beliau selalu mendoakan dia. Tapi mendoakan dia. Walau dalam bentuk apapun. Sampai katanya pemaksiat uronyo mantang didoakan oleh Nabi Muhammad. Orang-orang yang berbuat kejahatan hari ini masih didoakan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang kekasih yang paling setia, yang paling mulia di atas muka bumi ini. Semenjak hidupnya berkorban untuk umatnya sampai meninggalnya, saudaraku sekalian. Hayati khairul lakum, kata Rasulullah. Seandainya aku masih hidup, aku akan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada kalian. Nebeki Rasulullah pernah negeri, pernah bahasa bawa malam getubit di tengah-tengah malam. Getubit ide bak perkuburan gekri. Gero ya mata li Rasulullah sallallahu. Keluarga Nabi kasih bohong ke Rasulullah. Hek dia tedan hana moho. Ide bak tempat kubu inan gero imata. Sehingga Fatimah Zahra katanya, wahai ayah alun, putra yang kamu nimpa lom gedron, hansep lam disakiti le urung kafe wate saat di Mekah, uronyo ron karena di Madinah, siapa yang menyakiti engkau? Aku melihat air mata engkau lebih banyak yang mengalir ketimbang dengan masa-masa sebelumnya. Apa yang sedang menimpa engkau ya Rasulullah? Nebegah di Rasulullah malamnya, malam kepampun dosa. Ho kata Fatimah, ho kata Aisyah, tak sujud ke Allah, tak berdoa dalam sujud, tak mohon uri nang umat long tinggal bek tamang dalam neraka jahanam. Uri nang umat long berkepampun dosa oleh Allah. Sujud yang keluarga Nabi. Fatimah ke sujud, Aisyah ke sujud, gelakai dalam sujud supaya kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para wanita-wanita, para muslimah dia terbebas daripada azab dan siksaan api neraka jahanam. Klik mandum-mandum keluarga Rasulullah. Kemudian sujud ya Abi Bakar wa ya Ali. Hau kata sahabat lon Abu Bakar, mertua lon Abu Bakar. Hau kata melintelong Sayyidina Ali, sahabat lon Sayyidina Ali. Usjud. Sujudlah kalian berdua. Maka mohonlah keampunan kepada seluruh laki-laki. Betatu pula kata mandum hai umat lon, wa mati khairul lakum, menyalong meninggal sehingga bahasa bosaan long juga akan memberikan kebaikan kepada engkau. Karena kenapa? Seluruh dosa-dosa yang kamu kerjakan, seluruh kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan, seluruh maksiat-maksiat yang engkau kerjakan akan dibawa di hadapan aku, kata Rasulullah. Mandumnya geme di depan lon, keplumah di hadapan lon. Di saat aku melihat engkau melakukan kejahatan, engkau berbuat maksiat kepada Allah, aku mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Maksiat kita dibawa di hadapan Rasulullah, wahai saudaraku sekalian. Kejahatan kita dibawa di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bukan 1 kali 2 kali maksiat, sepanjang umur kita, setiap saat, setiap waktu kita berbuat maksiat kepada Allah, menghancurkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan kita sayang kepada Nabi Muhammad, kita katakan kita cinta rindu kepada Nabi Muhammad, sementara maksiat demi maksiat kita menghancurkan hatinya Rasulullah. Makanya begitu kasihnya, mulianya hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah sehari berapa kali kita berbuat maksiat kepada Allah. Hari-hari kita lewati dengan berbagai macam keburukan-keburukan. Kita memaki-maki orang lain, kita mengunjing-unjing orang lain, kita mengupat-ngupat orang lain. Hati kita tidak khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Kita jauh daripada Allah yang sebenarnya setiap saat aras tergoncang. Sehingga buat maksiat oleh Allah megok-gok aras, di mana seluruh penghuni-penghuni langit memohon agar diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, ampunkanlah dosa umatku, kasihilah mereka, perbaikilah akhlak mereka. Itulah akhlaknya Nabi Muhammad. Man ahabbani, man ahabbal ulama faqad ahabbani. Hari ini Rasulullah telah jauh dari pandangan mata kita, wahai saudaraku sekalian. Rasulullah yang merindukan daya. Di saat hidup beliau keluar dari masjid Madinah, beliau duduk di teras masjid, dia menangis memanggil, ikhwani, ikhwani. Kemana saudaraku, saudaraku? Sahabat-sahabat mandum berkumpul-kumpul sambil Rasulullah menangis, ikhwani, ikhwani. Kemana saudaraku, saudaraku? Haka saudara Lot, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu adalah sahabat Lot ya Rasulullah. Bukankah kami yang kau maksudkan ya Rasulullah? Kamu nyona di depan matamu ya Rasulullah. Bukan kalian, kalian sahabatku, kalian orang yang pernah memandang wajahku, kalian pernah mendengar kata-kataku, kalian pernah mendengar nasihat-nasihatku. Tapi ada umatku yang merupakan saudaraku yang sangat aku rindukan, mereka yang sangat aku cintai. Bukan kamu ya Rasulullah, kamu yang habis saja dalam suka dan duka ya Rasulullah. Bukan kalian yang aku maksudkan. Tapi ikhwani, saudara-saudaraku, siapa mereka? Orang yang tidak pernah memandang aku, orang yang tidak pernah duduk bersamaku, orang yang tidak pernah mengelilingi aku, orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah mendengar satu suara pun daripada aku. Itulah saudaraku, tapi mereka sayang kepadaku. Mereka merindukan aku, mereka mencintai aku. Mereka lah orang-orang yang beriman kepadaku, wahai saudaraku sekalian. Itulah manusia-manusia akhir zaman yang tidak pernah dilihat oleh Rasulullah. Manusia-manusia yang tidak pernah memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah manusia-manusia yang selalu dirindukan oleh Nabi Muhammad. Rasulullah mengalirkan air mata untuk Dayo setiap saat. Tapi apa balasan Dayo? Di saat Dayo menjadi manusia yang muda-mudi berbuat maksiat kepada Allah. Saat kita sudah punya anak, mencari harta-harta yang haram yang kita cari. Di saat kita punya jabatan yang tinggi, kita injak bawahan-bawahan Dayo. Kita ambil harta mereka. Kita hancurkan kehidupan mereka. Di saat tanya uronyo punya anak, kita abaikan amanah-amanah Allah. Rasulullah begitu sayang kepada anak-anak Dayo, memohon kebaikan, tapi Dayo malah mendurhakai anak-anak Dayo. Makanya saudaraku sekalian, siapa yang ada di depan mata Dayo, itulah para ulama. Man ahabbal ulama faqad ahabbani. Kalau engkau belum rasa cinta kepada Nabi Muhammad hari ini, kalau kalian ini tidak terasa menyentuh di hati waktu mengingat sejarah Nabi Muhammad, lihatlah kepada ulama, hadirlah dalam majelis-majelis ulama. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu cinta kepada ulama, kamu sayang kepada ulama, kamu menghargainya para ulama-ulama, faqad ahabbani, kata Rasulullah,
engkau telah sayang kepadaku, engkau telah cinta kepadaku, maka hargailah ulama. Jadikanlah anak-anak tanya sebagai ulama-ulama di masa yang akan datang. Karena minta untuk ulama-ulama kadang tiga-tiga baru sapat, tapi berkorbanlah gedanya uronyo untuk anak-anak kita menjadi ulama di masa yang akan datang. Waman ahabbani, kata Rasulullah, faqad ahabballah. Barang siapa yang cinta kepada aku, dia cinta kepada Allah. Waman ahabballah adkhalahul jannah, dia akan dimasukkan dalam syurganya Allah. Waman abghadal ulama, siapa yang membenci ulama, yang memaki-maki ulama, yang tidak menghargai ulama, yang menyia-nyiakan ulama, faqad ahabbani, dia telah menghancurkan hatiku, dia telah membenciku, kata Rasulullah. Dia telah menyia-nyiakan amanahku, kata Rasulullah. Waman ahabbani faqad ahabballah. Barang siapa yang menghancurkanku, menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Waman abghadallah adkhalahun nar, dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Saudaraku sekalian, maka uronyo berkorbanlah danyo keluarga danyo, sisa-sisa hidup danyo uronyo untuk menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang yang paling cinta kepada katanya, melebihi cinta daripada seorang anak kepada ibunya. Anak katanya mungkin hanya rindu ke katanya tapi itu tingkatnya. Anak katanya hanya sayang kepada katanya di saat katanya masih hidup. Dia masih membutuhkan kepada kita. Tapi di sana anak katanya uronyo ka dewasa, dia tidak membutuhkan makan minum le dari katanya. Dia tidak membutuhkan le kasih sayang daripada katanya. Diduniakan ka ditinggalkan katanya orangnya. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harta, nakide, nak berdagang, maka jadilah berkah dalam dagang. Tanya uroyo jabatan, jangan hancurkan kehidupan uro akhirat dengan gara-gara jabatan. Apabila katanya uronyo berprofesi sebagai orang-orang yang mengajar, juga jangan lupa dalam belajar. Ambillah berkah dimanapun dayo, karena berkahnya ke ia akan menolong dayo sampai uro akhirat. Dengan berkah hidupnya ke akan membantu anak-anak dayo menjadi para ulama-ulama yang akan datang. Maka sedihkan miana katanya jet ke orang-orang yang tidak baik, harta yang takwa iru'uh katanya setiap saat, makanan yang tapi sama sekali tidak berharga dimakan oleh orang-orang yang tidak sembahyang. Makanya yang biasa sampaikan, mohon maaf, beribu-ribu maaf atas segala kesalahan. Menyana yang menyinggung perasaan adalah lentuan laki maaf bejit kenyo sebab tamah dosa daya. Jauh-jauh ke dia biaja kena kam tamah de syalau. Ya, dan doakan juga kepada Abia, keluarga, lentuan juga sama-sama tanya sedang berjalan untuk menuju dengan kebaikan. Doa telah ke Pak Ubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kita ucapkan kepada Abia yang telah memberikan surah Rasulullah kepada kita semua. Apa yang disampaikan oleh Abia menjadi menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama keluarga besar Al-Muslimah, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolres Aceh Timur berkenan hadir di tengah-tengah majelis ini. Satu kebanggaan yang luar biasa. Terima kasih dan alhamdulillah. Dan selanjutnya sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tanda kehormatan kami lagi doa berkah dari Abu kedua. Kepada Abu disilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.